Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudaraku di penjuru dunia, apa kabar? Di hari yang ke-10 ini kita berjumpa live dari Perumahan Telaga Kahuripan, Bogor. Saya panjatkan doa kepada Allah, mudah-mudahan kawan-kawanku di seluruh penjuru dunia sehat walafiat dan senantiasa dalam kelapangan menjalankan ibadah Ramadan ini. Kembali hari ini kita adakan acara live di hari yang ke-10. Di hari yang ke-5 kemarin sudah, di hari yang ke-10 sekarang. Mudah-mudahan kesempatan ini bisa menyambung rasa kita yang selama ini bertemu secara off, sekarang kita bertemu secara langsung. Dan hari ini saya akan menyampaikan satu tema yang sangat menarik. Sedekah di waktu susah. Nah, ini pula. Sedekah di waktu susah. Tulisan ini baru dirancang dan mudah-mudahan nanti akan dimuat di Hikmah Republika dalam kondisi yang sekarang ini. Sebelumnya, mari kita simak ayat Al-Quran dalam surah Ali Imran ayat 133 dan 134. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kawan-kawanku sekalian, sebelum masuk ke topik intinya, saya ingin menjawab dulu satu pertanyaan. Dan pertanyaan ini sangat penting, mungkin dialami oleh banyak orang tua murid di seluruh negeri. Kondisi atau imbas dari COVID-19 ini menghantam seluruh sektor kehidupan masyarakat. Dan semua orang terkena imbas. Yang besar, yang kecil, yang usahanya menengah atau usahanya yang besar, bahkan ustadz pun kena imbasnya. Jadi kalau saya itu sudah 2 bulan ini tak ceramah, dan banyak sekali ustadz di Indonesia ini yang sudah mengeluh luar biasa. Tapi sudahlah, kalau ustadznya jadi mengeluh, nanti bagaimana jamaahnya tambah mengeluh pula kan? Susah kita. Jadi kalau ustadz walaupun susah jangan mengeluh gitu ya. Nah, ini banyak orang tua saya mendapatkan pertanyaan karena pembelajaran anak di sekolah itu ditiadakan, diliburkan sekolahnya dari rumah. Mulai dari kemarin itu bulan April kalau tak silap itu ya, diperpanjang lagi sampai nanti habis lebaran diperpanjang. Termasuk di Bogor ini tanggal 29 Mei, artinya kan sudah lebaran kita itu. Nah, pertanyaannya adalah, bolehkah orang tua murid minta potongan biaya SPP kepada sekolah? Wah, ini pertanyaan yang ngeri. Menjawabnya pun tak mudah ini. Bisa nggak? Boleh nggak kita orang tua murid minta potongan SPP anak kita di sekolah? Masya Allah, ini luar biasa pertanyaannya. Saya ingin menjawab pertama, guru itu tidak sama dengan buruh harian. Mari kita semua orang tua murid, saya juga orang tua murid atau orang tua mahasiswa, mari kita
letakkan guru dan dosen itu tidak sama dengan buruh harian. Kalau buruh harian, dia dibayar harian kalau dia kerja. Kerja dia, bayar. Tak kerja dia, tak dibayar. Kalau guru dan dosen, saya ini kan dosen juga. Dan sekarang guru-guru itu bukan tidak bekerja. Guru-guru itu bekerjanya dari rumah. Membimbing anak-anak kita di rumahnya. Jadi tetap bekerja. Yang diliburkan itu kan sekolahnya, belajarnya tidak. Dan guru-guru tetap bekerja. Lantas, apa alasan orang tua untuk minta potongan? Macam diskon. Macam belanja pakaian di supermarket gitu kan. Ini ngeri-ngeri sedap nih pertanyaan ini. Nah, saya ingin menekankan kepada kita semua orang tua, murid. Bukankah setelah lebih dari sebulan ini anak-anak belajar di rumah, sudah mulai merasakan dan sudah merasakan betapa tidak mudahnya mendidik anak-anak di rumah. Iya kan? Ke sekolah kita di Dinamika Umat itu banyak sekali orang tua murid menyampaikan, alamak susah kali lah anak ini dibimbingnya, berat kali lah mendidik di rumah ini, tak kuat lagi, kapan sekolah dibuka? Padahal yang diajarnya cuma satu, anaknya cuma 2. Sementara guru di sekolah satu kelas itu 20 orang, 25 orang. Dari jam 7 sampai jam 2, jam 3, jam 4 seharian. Nah, setelah tahu sekarang kondisinya, bagaimana guru mengajar di sekolah, masihkah minta potongan SPP per bulan ini? Nah, ini bulan ya. Jadi sekali lagi guru tidak sama dengan buruh harian. Nah, oleh karena itu, kalau yang mampu, orang tua yang mampu nih, sekaranglah waktunya. Sekaranglah waktunya. Bukan hanya membayar SPP untuk anaknya sendiri, tapi tambahkan. Karena sebahagian dari orang tua murid sekarang ini terkena imbas suaminya diberhentikan, di PHK atau dirumahkan, bahkan penghasilannya turun 50%. Sekaranglah waktunya bagi orang tua yang mampu, tambahkan bayarannya untuk bisa mengcover yang tidak mampu tadi. Yang kedua, orang tua murid yang tidak mampu, sekaranglah tepatnya juga seperti judul tulisan ini, sedekah di waktu susah. Pak Ustadz ini macam mana? Udah kita lagi susah begini disuruh pula sedekah. Ya inilah ajaran agamanya. Tadi ayat yang saya bacakan itu di surah Ali Imran, bersegeralah kalian kepada ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disiapkan bagi orang-orang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Dan orang bertakwa itu salah satu tujuan dari puasa, la'allakum tattaqun. Siapa orang yang bertakwa itu di sini disebutkan alladzina yunfikuna fis sarra wad darra. Ini yang mau kita sampaikan. Yaitu orang yang bernafkah, berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu susah. Jadi bersedekah di waktu lapang biasa. Tapi kalau mampu bersedekah di waktu susah, ini baru yang luar biasa. Orang tua yang tidak mampu tadi ini kedudukannya. Bersedekah di waktu susah. Apa yang mau disedekahkan ya Ustaz? Saya bacakan lagi ini. Dalam surah At-Talaq ayat 7. Walaupun ini kaitannya dengan nafkah dari suami kepada istri, keluarga. Tapi ini juga tepat buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Ini dia. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataaha. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Yakinlah Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.
Jadi kalau yang lapang, berinfaklah sesuai dengan kemampuannya juga, lebih banyaklah pula. Kalau lapang, banyak sedekahnya. Wa man qudira alaihi rizquhu. Siapa yang disempitkan rezekinya, sekarang kita ini disempitkan rezekinya. Banyak sekali yang disempitkan rezekinya. Bahkan kemarin berlinang air mata, gemetar rasanya badan ini mendengar berita dari Batam. Ada seorang guru honorer, 2 hari tak makan dia. Hanya makan jambu dan belimbing untuk bisa bertahan hidup. Kenapa? Karena sudah tidak ada mengajar. Privatnya berhenti, sekolah berhenti, tidak ada uang masuk dan hanya makan belimbing sama jambu 2 hari. Apa tak berdosa orang-orang yang di sekitarnya? Perih kita mendengar. Dan jangan sampai ada di sekitar kita ini. Jangan sampai ada di sekitar kita ini orang yang tak makan, tak ada lagi beras di rumahnya, sementara kita masih makan di rumah kita. Meski begitu Allah mengatakan wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Hendaklah dia berinfak dengan harta yang Allah berikan kepada. Masih ada. Mungkin dengan senyumannya masih bisa berinfak. Mungkin masih ada separuh yang dia bisa berikan. Mungkin kalau makanannya hanya tinggal 2, 1 dia bisa berikan. Karena itulah saya teringat kepada pesan baginda Rasulullah SAW. Ada sedekah yang berlipat ganda keutamaannya. Sedekah terbaik dari seorang muslim itu. Kapankah sedekah seorang itu yang paling baik, yang paling tinggi nilainya? Yaitu bersedekah di kala susah. Bukan karena orang saja yang susah, kita hanya yang bersedekah ini. Jadi sedekah itu bisa dari orang yang menerima, dan bisa juga dari orang yang berinfak, yang bersedekah. Kita ini. Dan sedekah yang paling tinggi nilainya adalah dari pihak si bersedekah, kita itu dalam keadaan susah. Masalah. Makanya sedekah di kala susah itu maksudnya kitanya, dari pihak kita yang bersedekah. Kalau orang yang lain menerima memang sudah susah. Apalagi kalau sama-sama susah, kita susah, dia susah, sedekahnya tambah tinggi nilainya. Rasulullah SAW pernah bersabda dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. 1 dirham dapat mengungguli 100 dirham. Masya Allah, 100 kali lipat berarti itu kan. 1 dirham bisa mengungguli 100 ribu dirham. Lalu para sahabat bertanya, bagaimana itu bisa terjadi wahai Rasulullah? Bagaimana bisa terjadi sedekah 1 dirham bisa mengungguli 100 ribu dirham? Baginda Rasulullah menjawab, ada seseorang yang memiliki 2 dirham, lalu dia mengambil 1 dirham untuk disedekahkan. Masya Allah. Ada orang yang punya 2 dirham dan 1 dirham disedekahkan. Artinya apa? Dia punya 2, 1 disedekahkannya. Dia punya 10, 5 disedekahkannya. Padahal dia sendiri butuh. Dia butuh yang 2 ini. Dia juga susah yang 2 ini untuk keperluan keluarganya, tapi diberikannya 1. Memang ini mudah menyampaikan, mudah mengucapkan, tapi susah dilakukan. Saya pun susahnya mengamalkan ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan bisa mengamalkannya. Dan kalau mampulah kita mengamalkan yang macam ini, kita juga susah, tapi masih ada orang yang lebih susah, lantas sebagian rezeki kita kasih sama dia. Itulah yang 100 dinar mengungguli 100 ribu dirham. Yang disebutkan di sini. 1 dirham mengungguli 100 dirham. Jadi kata Rasulullah, ada seorang yang memiliki 2 dirham, lalu mengambil 1 dirham untuk disedekahkan. Dan ada pula seorang yang memiliki harta banyak sekali, lalu ia mengambil 100 dirham untuk disedekahkan. Jadi ibaratnya kalau kita punya 100 ribu, kita sedekahkan 50 ribu. Ada orang bersedekah 1 juta, tapi kekayaannya 1 miliar. Maka yang paling tinggi nilainya adalah sedekah di waktu susah. Walaupun hanya 1 dirham, bisa mengalahkan 100 ribu dirham. Walaupun hanya 100 ribu, bisa mengalahkan 100 juta. Pada saat kapan? Pada saat kita dalam keadaan susah. Inilah kira-kira tanggapan tadi kepada orang tua yang bertanya ini. Makanya bagi orang yang mampu, bersedekahlah sesuai dengan kemampuannya. Banyakin sedekahnya. Ini bulan suci Ramadan. Udahlah bulannya yang suci, yang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Keadaannya pun orang banyak yang susah. Jangan sampai orang kaya bisa makan yang enak sekarang dalam kondisi lockdown karena wabah COVID-19 ini, tapi banyak orang yang menderita.
Berdosa itu. Bahkan sholatnya pun dianggap bohong itu. Jadi orang yang mendustakan agama itu, kalian tahu? Begitulah pertanyaannya dalam surah Al-Maun itu. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, kalian tahu siapa yang pendusta agama itu? Fadzalika alladzi yad'ul yatim, merekalah yang menolak, mengabaikan anak-anak yatim, wala yahuddu ala tu'amil miskin, dan mereka tidak mendorong, menggerakkan untuk bisa memberi makan orang-orang miskin, orang-orang fakir. Dan sekarang banyak sekali orang-orang fakir. Tindak kriminal meningkat tajam, dan jangan sampai mereka datang melangkah pagar rumah kita karena kita biarkan mereka dalam kelaparan. Jadi yang banyak masih mampu, masih ada kekayaannya, berikan. Sedekah yang banyak sekarang. Nah, bagi yang tidak mampu, bagi orang tua murid yang sekarang tidak mampu, jangan minta potongan 50%, karena itu tidak beradab atau tidak, kurang beradab kepada guru. Apakah guru juga mau dipotong gajinya 50%? Kita mengelola sekolah Islam terpadu, SDIT, SMPIT. Kalaulah ada orang tua murid bertanya macam ini, lantas diberikan dia potongan 50%, terus gurunya mau dipotong gajinya bulan ini 50%. Mana adab kita kepada guru? Maka saran saya kepada orang tua murid yang sekarang ini dalam keadaan susah, bilang sajalah, sampaikan kepada kepala sekolahnya, Pak, aku semestinya membayar sekian, tapi sekarang lagi susah, aku bayar separuh saja dulu ya. Nanti kalau sudah lapang rezekiku, ku penuhi lagi. Itu baru toh. Itu namanya Pak, mengundang rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di ujung ayat yang tadi itu dalam surah At-Talaq itu Allah sudah sebutkan, saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Moga-mogalah nanti kelak setelah Covid Corona ini selesai, Allah akan berikan kelapangan setelah kesempitan ini. Yakinlah, setelah wabah ini selesai, kehidupan kita akan tambah baik lagi. Yang tadi itu kita tunda bayarnya, kita kurangi dulu karena tak mampu kita, tapi nanti akan kubayar Pak Ustaz. Kenapa? Aku sebenarnya bukan mau ini dipotong ini. Aku juga tak tega sama guru-guru, karena mereka susah sekali, banyak sekali pekerjaannya, berat sekali pekerjaannya mendidik anak-anak di sekolah. Tak pantas aku minta potongan, tapi sekarang aku tak mampu membayarnya. Bayarnya cuma mampu separuh. Separuh aja bayar. Separuh lagi nanti kalau sudah lapang. Dan di sini jugalah pentingnya, peran pentingnya zakat. Para pengumpul zakat, para lembaga-lembaga ambil zakat, sekaranglah waktunya. Dan Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa, percepat membayar zakatnya. Jangan sampai banyak orang nanti terkapar, tergeletak, mati kelaparan, baru kita keluarkan zakat. Sekarang waktunya. Yang sudah punya usaha meskipun belum sampai, keluarkan sekarang. Kenapa? Sekarang banyak orang yang lapar. Kalau orang sudah lapar, akalnya tak waras. Dia bisa melakukan tindakan yang sangat membahayakan, dan itu juga akan merugikan kita. Mudah-mudahan dari kajian yang singkat ini, apa kesimpulan kita? Saya punya motto dalam kehidupan ini. Nikmat berbagi, bahagia memberi. Nikmat berbagi, bahagia memberi. Kalau berbagi itu, kalau kita berkumpul ada 5 orang, kita dapatkan rezeki, kita bagi-bagilah sesuai haknya masing-masing. Jangan pula kita mendapatkannya bareng-bareng, lantas kita curang. Enggak, bagi sesuai haknya masing-masing. Itulah zakat. Dalam zakat itu ada hak kita, ada hak orang lain. Nah, hak orang lain itu kita keluarkan. Itu berbagi kita dengan apa yang sudah Allah berikan ini. Dan kalau sampai kita curang, kita akan rugi dunia akhirat. Zolim kita namanya, kepunya zakat. Wa fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Dalam harta mereka itu ada hak orang-orang yang miskin, yang meminta-minta dan yang tidak minta-minta. Nah, itu namanya berbagi. Nikmat berbagi. Lantas apa bedanya dengan bahagia memberi? Kalau memberi itu, saya pahaminya adalah yang punya kita, yang bagian kita berikan, kita sedekahkan kepada orang. Kalau yang pertama tadi memang bagiannya itu kita bagi. Tapi kalau memberi adalah punya kitanya, bagian kita juga berikan kepadanya, karena dia lebih susah dari kita, dan disitulah pintu berkah rezeki itu akan datang. Mudah-mudahan melalui kajian yang singkat, renungan menjelang senja ini, Allah tambah rezeki kita. Yang sekarang lagi disempitkan, mudah-mudahan kita sabar dan kuat menerima ini, dan jangan sampai kita putus asa. Dan yang sekarang masih lapang rezekinya, ingat, sekaranglah waktunya bersedekah yang bagus.
Kalau orang kaya bersedekah, itu pahalanya besar. Tapi kalau orang yang susah juga bersedekah dalam keadaan susah, pahalanya jauh lebih besar. Semoga kajian yang singkat ini, renungan menjelang senja ini, bermanfaat buat kita, kawan-kawanku di seluruh penjuru dunia. Insya Allah, hari Sabtunya akan datang, puasa ke-16, Yayasan Dinamika Umat juga akan berbagi dengan guru-guru mengaji, para ustadz dan yatim duafa. Kita sedang merancangkan menghimpunkan bingkisan sebanyak 500 bingkisan yang akan kita bagikan nanti, agar mereka bisa tersenyum dalam kondisi susah ini. Kalaupun sekarang kita susah, masih banyak yang lebih susah dari kita. Maka tak pantas kita mengeluh, tapi justru kita bergerak. Apa yang bisa kita berikan? Walau hanya 1 kilo beras, 1 kilo gula, 1 botol susu, ayo kita berikan, kita kumpulkan. Dan Alhamdulillah, hari ini sudah mulai banyak yang mengirimkan bingkisannya, dan kita akan kumpulkan sampai dengan hari Sabtu depan. Kawan-kawanku di penjuru dunia, ayo, baik yang lapang rezekinya maupun yang sedang disempitkan rezekinya, ayo berinfak kita sekarang. Karena itu akan melapangkan rezeki kita dan membuka keberkahan rezeki kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas.